Hai, good evening Harakers. Kita ketemu lagi di Pillow Talks with Mirani Sutari. Seperti biasa pembahasannya bakal seru sekali, very intimate. Biasanya sih kita ngobrol tentang hal-hal yang agak susah pembicaraannya keluar dari kamar gitu kan. Nah, malam hari ini aku sedang ada di business suite-nya Hotel Swiss Bell di Pondok Indah. And of course, Flirty Cousin, thank you so much untuk sleepwear-nya yang super duper nyaman dan bikin aku nyaman ngobrol sama kakak Ian Hugen. Hai. Hugen. Aduh, aku salah mulu deh. Yang penting jangan Hajen ya. Hajen ya. Nanti kayak Jennifer Hudson itu beda lagi sayang. Nah, malam hari ini tuh aku pengen ngobrol sama Ian. Soalnya udah lama gitu penasaran. Ian itu adalah seorang karakter yang menurut aku berbeda, distinktif gitu kan. Apa tuh bedanya? Soalnya aku banyak dengar tentang Ian. Ian very openly discussing about being a trans woman gitu ya. Yes. Tapi nggak semua orang tahu latar belakangnya Ian. Karena aku dengar Ian itu sebenarnya baru pindah dari Makassar ke Jakarta itu 2017. Boleh nggak sih diceritain sedikit gitu sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Ian Hugen ya sekarang? Jadi aku tuh awalnya pindah Jakarta 2017 buat kuliah sebenarnya. Oh kuliah. Jadi Anak baik-baik. Benar. Jadi aku lulus SMA 2017. Terus in the same year aku pindah ke Jakarta buat kuliah. Iya. Awalnya tuh cuman untuk menjadikan Jakarta ini sebagai batu loncatan. Because at first I never see myself living here. Ah, really? Yes, in Indonesia gitu ya. Dengan segala latar belakang yang begitu kontroversial ini. Polemik lah ya. Betul. Tapi turns out setelah beberapa tahun di Jakarta kuliah dan sebelum lulus pun juga akhirnya udah mulai karir di Jakarta. Akhirnya ya udah deh menetap sampai sekarang. Dan ternyata kamu juga came out juga sama keluarga setelah kamu pindah ke Jakarta katanya. Gimana itu kejadian? Ini sumpah ya, gue tuh paling penasaran ngobrol mungkin tentang ini loh. Mungkin karena previously aku tinggal sama keluarga. Betul. Dimana kayak ibaratnya pulang selalu ketemu sama orang dan lain sebagainya. Pas tinggal di Jakarta kan sendirian. Betul. So when you live by yourself, you have all the time you need to questions everything to yourself. Setuju. Iya kan? Setuju. Kita kalau tinggal rame-rame tuh kadang susah gitu untuk me time. Makanya dulu juga aku tuh mikir, oh me time itu paling cuman sekedar pulang sekolah aku nyalon atau gimana. Karena dari dulu even rambutnya masih nyepak, aku tetap salon gitu. Cantik. Bener. Tapi ternyata tinggal sendiri itu me time itu ternyata jadi seholistik itu ya. Yes. Maksudnya kayak semua hal tuh bisa dipertanyakan dan bisa, kan banyak ya hal yang kita pertanyakan tapi jawabannya tuh nggak muncul cuman 2 hari tidur, 3 hari tidur. Kadang tuh jawabannya berminggu-minggu gitu baru kadang muncul. Bertahun-tahun ya. Bener. Apalagi kalau pertanyaan itu nggak dicuekin gitu ya sampai bertahun-tahun. Anyway, aku pindah ke Jakarta Agustus. Di situ sih aku baru belajar banyak tentang gender. Di situ aku baru tahu. Dulu aku bahkan nggak tahu. Mungkin emang di 2017 itu istilah queer itu belum sesering sekarang ya. Betul. Gitu ya. Akhirnya aku belajar tentang apa itu queer. Kala itu soalnya aku masih merasa aku tuh bukan trans woman. Makanya mungkin kalau orang-orang tahu aku dari interview aku di tahun sebelum 2019, orang-orang tuh suka pahamnya, oh Ian itu queer, Ian itu gender gitu loh. Tapi kok sekarang dia menjadi trans woman gitu, kok berubah, orang ada suka perubahan bilang gitu. Padahal sebenarnya kan berubah itu sesuatu yang sangat-sangat manusiawi, because the older you get, the more you learn. The more you get to know the real you, your authentic self. Oh my god. Came out-nya kenapa? Tadi kan pertanyaan gimana caranya came out. Jujur itu juga sesuatu yang tidak direncanakan. Tidak sengaja. Bener. Karena aku lagi ada di sebuah mall gitu intinya di Jakarta. Just with jeans, with oversized t-shirt tapi with heels. Kala itu belum banyak. Bener. Waktu itu kan mungkin ya di tahun itu yang aku bisa look up tuh cuman Kak Jovia Diguna gitu-gitu. Iya. Anyway, adalah seorang tante-tante Makassar. Aduh, mungkin ini anak-anak kota rantau bisa relate ya. Difoto lah aku itu dari atas eskalator. Terus foto itu tuh disebarkan di grup WhatsApp grup keluarga.
Oh wow. Enggak, WhatsApp grup ibu-ibu. Oke. Yang akhirnya end up ada di WhatsApp grup keluarga aku. Bener. Waduh. Ingat banget itu Minggu pagi. Minggu pagi 2017 aku tuh baru pulang party. Jadi kan Sabtunya party ya. Iya, nakal bukannya harusnya ke gereja hari Bener. Minggu. Kita baru bangun, kayak ditelepon banyak banget gitu. Terus kayak intinya ibu aku minta konfirmasi kayak ini kamu gini. Sebenarnya waktu itu bisa ngelak juga sih karena Betul. honestly fotonya agak-agak nggak HD ya. Iya, ngeblur. Zamannya ini loh, lambe tura HP cekrek jadul Iya, itu. foto jadul. Tapi di situ sih aku ngeliat sebuah kesempatan untuk oke, that's me gitu. Ya, this is who I am. Yes. Gak apa-apa, aku sekalian aja mengakui Benar. my true self kepada keluarga. Right. Gimana respon keluarga? Wih, complicated banget sih. Iya. Karena kan aku came out jatuhnya 2 kali ya. Yang kedua itu 2020. Oke. Dimana aku udah minta acknowledgement, I want you guys to see me as a woman. I see. Itu sebenarnya discussionnya lebih berat. Wah, iya dong. Tapi Iya. rasanya itu jauh lebih berat ke discussion 2017 karena sebelumnya kita belum pernah ada pembahasan sama sekali soal ini. Ya Iya. mungkin ibu Iya. aku tahu sih dari kecil ngeliat anaknya ngondek gitu ya. Iya. Tapi- Kok dia suka cross dressing gitu kan? Kok dia lebih hatam perdandanan daripada kakak yang perempuan asli Iya, gitu. iya. Tapi anyway, Iya. ada sih shock momennya mereka Iya. karena mungkin juga nggak pernah sebenarnya ya. Aku tahu kok, ibu aku tahu. Tapi yang aku rasa bikin kaget karena dia nggak nyangka anaknya umur 19 tahun udah tahu tentang decision ini gitu. Wow, ini pertanyaan yang akan lebih dalam lagi nih. Karena menurut gue ngambil keputusan, apalagi di usia yang cukup muda gitu, itu keputusan yang sulit banget. It's Betul. a life-changing decision. How do you cope with it gitu? Karena udah tahu pasti resikonya besar sekali. Bukan cuma dari keluarga, lingkungan, pekerjaan, teman-teman. Gimana seorang Ian kayak berani menghadapi enggak, I am me gitu. Aku tuh udah tahu kalau misalnya aku itu adalah seorang perempuan tanda kutip dari TK. Really? Iya. What happened di waktu TK itu? Apakah aku melihat badan pas pakai baju? Enggak, aku tuh cewek gitu. Mungkin pengetahuan tentang gendernya lebih abstrak ya waktu TK gitu. Iya, pastinya. Aku tidak mengkotak-kotakan Barbie itu buat perempuan dan Kapten Tsubasa let's say buat laki-laki. Tapi di kala itu, aku tuh ngerasa nggak comfortable banget ketika misalnya di-push untuk menjadi seorang David Beckham let's say. Iya. Ingat banget bapak aku obses sama David Beckham. Aku dibeliin baju David Beckham bener-bener kayak baju bola, sepatu futsal, ke mall disuruh pakai sepatu futsal. Kala itu seperti itu pas TK. Iya. Karena mungkin ibu-ibu tuh, bapak-bapak suka yang ngeliat anaknya cowok kelihatan cowok banget gitu. Iya, didandaninnya laki Bener. gitu ya. Sedangkan aku tuh, aku punya kakak perempuan. We share Barbie together Oh, dari lucu. kecil. Mungkin kakak aku juga lonely ya, jadi kayak udah gue ajak main aja deh gue ya kan. Tapi di sini gue juga tidak mengkreditkan kakak gue adalah awal mula kesesatan ini, enggak. Karena ini enggak sesat pertama. Kan takutnya nanti netizen kayak itu gara-gara kakaknya tuh. Enggak. Karena emang aku dari kecil suka ngeliat itu dan aku emang Nah, mungkin pas TK pengetahuan akan kayak kok gue tidak kayak teman-teman cowok pada umumnya. Cukup abstrak, hanya berhenti di situ aja. Tapi through times, ibaratnya SD kita mulai cinta-cinta monyet. Aku sih cinta monyet SD ya. Iya. Mulai kayak ngeliat Aku suka deh ngeliat si itu gitu kan. ini ngeliat abang aku tuh umurnya agak di atas aku. Jadi dia 91, aku 99. Ngeliat kayak abang aku buat geng-geng cowoknya ke rumah, kok aku malu-malu. Di situ kayak ada banget fase denialnya. Iya. Apalagi aku kan di sekolah Kristen. Misalnya aku sekolah yang betul swasta agama gitu loh. Betul. Dimana setiap pagi ada morning devotion kalau misalnya let's say LGBT itu tanda-tanda akhir zaman dan lain sebagainya. Jadi tuh peak moment denialnya tuh justru waktu SMP gitu loh. Aku pernah pacaran sama perempuan. Itu bisa jadi best cut. Aku pernah pacaran sama perempuan. Sumpah, ini SMP kelas 7. Tapi waktu itu udah tahu belum? Kayaknya gue sebenarnya nggak suka-suka banget, tapi gue pengen jadi laki aja nih. Kak, ini bahkan sebuah keputusan yang menurut aku sekarang ya sangat dewasa untuk anak SMP.
Kala itu aku mikir aku bukan denial. Yeah. Aku lebih mau mengetes diri aku sendiri. How can you say that you cannot love women if you cannot date a woman, right? I see. Bener nggak gue bener-bener Betul. suka sama cowok? Ya gue tes dulu aja sekarang sama cewek. Untuk anak kelas 1 Iya. SMP ya. Iya, Bahkan iya. sekarang aja aku tuh nggak pernah loh pacaran lebih dari 9 bulan. Itu aku pacaran hampir setahun. SMP, bayangin deh. Oh Anak SMP my pacaran hampir God. setahun. Wow. Iya, tapi ya itu lagi, the more I try to Yeah. love her, ya mungkin juga karena pacaran anak SMP tuh nggak ngapa-ngapain ya. Cinta monyet. The more I try to love her, the more I see her as my best friend, as my sister. Jadi aku kan Yes. cowok sendiri di geng aku pas SMA dulu, SMP, SD. Aku tuh punya banyak banget girlfriends. I mean girlfriend as the gang. Ya, temen geng ya. Yeah. That time when I was still a guy, I am the only guy in the gang. Oke. Nah, the more I try untuk mencintai mantan aku, let's say pas SMP itu, semakin aku melihat dia tuh sebagai seorang saudara. Sahabat, Bener. girly girl. Ingat banget kita pegangan tangan pacaran anak SMP. Kan Iya, itu iya. kayak hal paling jauh ya. Iya. Aku ngerasa aku kotor banget setelah itu. Kayak, this is Oh, not the right thing. tidak, gitu. Tidak, bener. Aduh. Ternyata emang sebenarnya udah mencoba men-challenge diri sendiri Bener. juga gitu. Memang proses belajar dan proses mencari jati diri ya, kita bisa bilang gitu. Sebenarnya udah dilaluin sama Ian. Tapi gue agak-agak sedikit ke-trigger sama tadi omongan Ian. Come out-nya 2 kali. Betul. 2017 adalah come out memang belum pengen diakui sebagai perempuan. Tapi di 2020 what happened there? Karena di situ katanya kamu benar-benar aku ingin diakui sebagai perempuan. Oleh keluarga. Yes. 2017 aku came out secara penampilan doang. Yes. Jadi aku udah mulai berpenampilan sehari-hari. Walaupun aku juga sebenarnya tidak setuju ya sama penampilan perempuan, cause fashion has no gender. Yeah. But anyway, aku sudah berpenampilan seperti inilah ibaratnya. Tapi ibu aku itu masih terus, lah namanya juga mama-mama ya, menghantui aku dengan pertanyaan, Berusaha. kamu tuh akan menikah nggak sih suatu hari nanti? Kamu tuh mau menikah dengan siapa? Serius? Bayangin, aku tuh berarti masih umur 21. Aha. Selalu ditanyain, karena aku juga nggak tinggal sama ibu aku, kan dia di Makassar. Iya. Jadi setiap aku punya chance buat ketemu dia, either dia lagi main ke Jakarta, aku lagi main ke Makassar, selalu ada pertanyaan itu. Apakah kamu akan long term relationship atau end up marriage sama perempuan atau sama laki-laki gitu Betul, ya? itu terus pertanyaannya. Wow, oke. Nah, tapi kan through time sebenarnya aku juga memulai karir aku tuh 2018. Oke. Jadi sejak 2018, 19, 20, mereka juga udah bisa melihat, oh anak gue tuh bertanggung jawab ya dengan pilihan dia menjadi seperti diri dia sekarang. Ya. Dengan begitu banyak pergunjingan di kota kelahiran aku itu, mereka juga diserang dong sama teman-teman mereka. Tapi ibu aku dan ayah aku tuh kebetulan tipe orang yang emang bodo amat. Jadi kayak mereka mendengar aku diomongin sama teman-temannya, mereka tuh cuman yang kayak, ya udah yang penting anak gue itu kerjanya benar, halal dan menghasilkan. Betul. Dan bertanggung jawab sama dirinya sendiri itu paling penting. Yes. Jadi along the 3 years itu aku juga bisa membuktikan ke mereka dengan pilihan hidup aku seperti ini, aku tuh tidak seperti let's say transpuan yang mungkin selama ini mereka selalu lihat di televisi atau di media-media punya stigma yang betul negatif yang ya, mengeksploitasi diri mereka dengan sisi seksualitas saja gitu. Mereka bisa ngeliat itu selama 3 tahun. Dan aku juga dibantu sama kakak aku. Jadi kakak aku kan yang tinggal sama keluarga aku tuh di Makassar waktu itu. Jadi dia yang bisa melihat, oh iya dia ngelihat ibu aku mungkin yang awalnya kayak udah deh nggak usah ngomongin itu, tapi lama-lama mau loh discussing about me di rumah. Terus adalah sebuah statement di mana ini kakak aku cerita, jadi papa aku bilang sama ibu aku dan semua orang di meja makan itu, kasihan nggak sih anak kita kalau misalnya satu dunia ini tuh nge-hate dia. Iya, di-deny sama everyone. Dan dia nggak punya rumah untuk go home tuh karena orang rumah juga nge-hate dia. Oh my God, aku pengen standing ovation for your mom. That's a really great way to see it sih. Dan kayak statement itu sih yang somehow, aku baru putus cinta 2020. Putus cinta 2020. Aku pulang ke Makassar. Jadi kayak galau berat. Aku udah lari ke Bali, kok nggak sembuh-sembuh patah hatinya. Akhirnya aku pulang ke Makassar. Waktu itu inget banget ada video ibunya
Kak Asya Dara Oscar Lawalata. Oh, Oscar, ya. Ibunya bikin video di YouTube tentang apa sih rasanya becoming transgender parents. Karena kan selama ini orang mungkin selalu ngomongin tentang transnya doang. Yes. Tanpa ngomongin tokoh yang menurut aku pribadi ya jauh lebih keren daripada transnya. Yaitu adalah keluarganya, ibunya especially. Betul. Di situ aku somehow ngeliatin ibu aku kalau misalnya kayak you're not alone. Ya. And dia nanya lagi kan, tapi kamu mau nikah sama siapa? Gitu. Setelah video itu aku bilang, sebenarnya sih untuk nikah, aku udah firm, aku tuh mau menikah sama laki-laki. Iya. Tapi more than that, I wanna see you as your daughter. Iya. Not as your son As your anymore. son. Iya. Wow. Iya, itu sih. Oh my God, ternyata acceptance itu memang satu, bukan cuma harus dimulai dari diri sendiri, tapi juga dari peranan ibu, keluarga itu benar-benar ngefek banget ya buat Ian ya. And it took years. Ya, of course. Orang bener, suka kira proses. orang suka kira acceptance itu datang kayak cuman 2 bulan, 3 bulan. Enggak, ada prosesnya. Aku dari 2017 ke 2020. 2020 aku ngerasa hubungan aku setelah kemot itu hubungan aku tuh jauh lebih erat lagi bersama keluarga. Bener-bener gak ada yang ditutup-tutupin. Sekarang kalau misalnya ada yang deketin aku, misalnya paling simple deh, aku tuh bisa curhat ke ibu aku. Iya. Dan kayak dia juga bisa ngasih aku opinion like-nya ibu dan anak perempuannya yang kayak, ma aku lagi dideketin sama cowok ini, what do you think? Dulu tuh gak mungkin ada conversation itu. Little me never thought that I will have that kind of conversations with your mother mom ya one day. pastinya. Iya. Ini aku juga jadi pengen sedikit manjang gini, karena acceptance kalau dari keluarga, of course they're gonna love you for who you are gitu ya. Tapi ada nggak sih challenges yang Ian juga hadapin pastinya? Di lingkungan, di kerjaan, di pertemanan, apalagi terlebih setelah tadi 2020. Mungkin kita semua, bukan cuma Ian sih, pasti di masa pandemi ketika kita punya waktu me time lebih banyak, jadinya lebih kenal sama diri sendiri and benar-benar be your authentic self gitu. Tapi what about the challenges gitu yang benar-benar dialami nyata gitu loh, di kerjaan lah, di apa. Pas aku came out 2017, ibu aku tuh bilang kayak gini, tapi ingat ya, dengan segala pilihan kamu ini, kamu akan kehilangan banyak banget hak bermasyarakat. Kamu akan susah banget dapat kerja. Orang tuh nggak akan value kamu the same way again sebelum kamu berpenampilan seperti ini. Bear in mind 2017, kita nggak ada yang tahu kalau orang akan mengenal Ian Hugen kayak hari ini ya. Jadi waktu itu aku benar-benar cuman anak kuliahan biasa doang. Aku ingat banget kala itu aku bilang sama ibu aku, okay, if I cannot get a job, kalau aku tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan itu, aku akan menjadi orang yang membuka lapangan pekerjaan itu untuk orang-orang seperti aku. Wow, itu jawaban yang sangat heroik ya. Iya. Sampai akhirnya beneran gak dapat kerja. Gue pikir lo mau bilang gue akhirnya dapat kerja gitu. Oh enggak. Gue udah happy aja. Ternyata enggak ya, 2018 pernah daftar kerja di sebuah butik di Plaza Senayan. Oke. Fashion brand gitu. Waktu itu ingat banget mereka hiring SA. Sales assistants. Aku ikut, jadi kan aku kuliah fashion. Dosen aku tuh punya banyak lah link untuk kesana. Aku disuruh daftar, Nian kayaknya kamu banget nih, sesuai nih cocok, yang dicari gitu, bisa jualan dan lain sebagainya. Aku daftar, udah interview 2 kali, sampai akhirnya interview terakhir HR-nya tuh minta maaf with a very polite tone ya. Dia minta maaf banget, dia bilang, Ian maaf banget tapi untuk sekarang itu 2018 kayaknya kita belum bisa deh having trans as our SA. Kenapa? Karena SA kan itu adalah garda terdepan lah ibaratnya. Kamu yang akan ngomong sama customer. What if klien kita, customer kita nggak bisa terima sama transgender? Itu kan masih hal yang sulit untuk kita juga sebagai brand. Di situ sih I was like, oke, ini yang ibu gue bilang selama ini. Itu rejection pertama aku. Rejection berikutnya paling ya yang mungkin sampai sekarang juga, sekarang ini udah agak jarang sih. Tapi previously pas aku lagi rajin-rajin ikut casting. Casting, terus of course aku kan daftar untuk role perempuan ya, of course. Tapi PH itu belum ada yang kayak, ya pastinya pertama kayak gimana ya, untuk perempuan juga lo belum seperempuan itu, tapi juga gini, apalagi kan aku kan along the way the transition, mungkin aku juga datang ke sana belum wujud seperti ini banget gitu.
itu sih yang selalu datang. Iya. Jadi sebenarnya being accepted di society itu satu udah pasti tantangan, one of the biggest challenge gitu ya. Ini adalah resiko yang sebenarnya Ian tuh udah pernah pikirin belum sih? Udah perhitungkan belum sih? Soalnya ngambil keputusan mau segimanapun kecilnya itu pasti ada resikonya. Betul. Gitu loh. Apalagi keputusan yang benar-benar bold dan benar-benar life changing gitu. Resiko, rejection, keputusan yang sudah Ian ambil, pastinya kamu bertanggung jawab gitu, responsible. Tapi menurut kamu itu sudah benar-benar kamu perhitungan belum sih? Karena kalau enggak kan pasti ada rasa penyesalan nanti muncul dan lain-lain. Kalau menurut Ian sendiri gimana? Aku bisa bilang I am someone who live with no regrets. Karena aku selalu percaya lebih baik kita menyesal atas sesuatu yang kita sudah pernah buat, daripada kita menyesal atas sesuatu yang belum pernah kita buat, tapi sekarang udah nggak ada kesempatannya. Aku tuh udah tahu diri aku dari kecil. I always know what I want in everything, in love, in work, in everything. Apalagi tentang diri aku sendiri. Pastinya penuh pertimbangan ya. Makanya kalau orang bilang, oh kenapa sih lo taking the transition itu very slow? Soalnya banyak yang cepet ya transition. Betul. Aku transition dari 2017, sekarang 2024, itu udah berapa tahun tuh? Setelah sekian tahun transition itu, aku di 2024 ini baru mulai mau hormon terapi and so on. I really take it slowly. Kenapa? Karena gitu lagi, mungkin sembari jalan, sembari menimbang-nimbang resiko yang akan ada. Mungkin awalnya kan kita menimbang-nimbang nih resiko dari keluarga dulu. Pastinya. Diterima atau enggak. Sekarang aku bisa bilang ketika resiko itu udah aku overcome, kita udah bener-bener living 100% in peace, aku baru bisa melanjutkan ke challenge berikutnya dan resiko berikutnya. I see. Karena kan kita ngomongin resiko itu sesuatu yang 50-50 ya, Bu. Pasti. Kayak belum tentu akan terjadi, tapi juga mungkin akan terjadi. Jadi sih menurut aku, to be wise, aku pelan-pelan beresin satu-satu. Gak mau langsung semuanya aku hantam gitu. Benar. Jadi memang ibaratnya challenges yang Ian akan hadapin, sebenarnya resikonya udah dipertimbangin, udah dipikirin, dan juga jangan sampai itu menjadi penyesalan di hari nanti gitu ya. Because I can say you pick your own risk. That's true. Karena apapun itu sih ya, dalam hidup pasti akan ada resikonya, mau kecil mau besar, ya tinggal gimana caranya, apakah kita semua ini bisa bertanggung jawab atas keputusan kita. Gitu ya. Tapi Ian, aku juga pengen sedikit tanya nih, soalnya kan memang ada beberapa orang yang sudah melakukan transisi gitu. Kalau Ian sekarang bilang, gue baru mau nih Ran, di tahun ini gue benar-benar mau fully transitioning gitu. Tapi ada juga loh, aku sempat ngeliat gitu kasus yang setelah mereka fully transitioning, mereka akhirnya malah di-transition. What do you think of it? Karena gue juga sempat mikir gitu ya. I mean, no judgment. Semua orang boleh memilih kehidupannya masing-masing gitu ya. Tapi gue kadang-kadang mikir, aduh, kasihan ya nanti gimana kalau dia berubah pikiran. Gue tuh suka sempat kayak gitu loh mikirnya. Pastinya semua orang punya journey yang beda-beda. Aku bisa bilang itu. Tapi aku rasa itu deh salah satu hal lagi yang bikin aku itu taking the transition very slow. Mungkin aku bisa bilang slow but sure. Kenapa? Karena along the way aku pelan-pelan transisi ini, aku semakin belajar untuk mengenal diri aku. Aku semakin tahu lagi, is this really something I want? Or am I doing it for other people? Jadi selama aku melakukan itu pelan-pelan, aku tuh akhirnya menimbang-nimbang juga. Dan aku bisa bilang, untuk saat ini ya, kita nggak ada yang tahu 20 tahun ke depan gimana. Betul. Tapi aku bisa bilang, aku tuh firm that I am a woman. Karena emang ibaratnya ini hal yang dari kecil aku mau banget. Dan pelan-pelan aku perjuangkan. Dan aku bisa bilang ya, mungkin transisi aku ini jauh lebih menantang. Aku nggak mau yang lebih berat. Daripada teman-teman transpuan pada umumnya. Despite the privilege that I have, tapi aku melakukan transisi ini. Kemarin aku juga soalnya sempat lihat ada seorang trans di US namanya Nikita Dragon. She's a makeup creator gitu, beauty creator. Dia bilang
perjalanan transisi dia tuh disaksikan sama banyak banget followersnya. Iya. Which I really relate. Iya. Karena aku kan 2018 mulai berkarir. 2017 itu aku mulai transisi dari penampilan pakaian doang. Iya. Jadi orang tuh bisa menilai perjalanan aku. Iya, iya. Orang tuh yang apalagi yang benar-benar follow aku dari 2018, dari tulisan-tulisan aku starting the career from writing. Mereka tuh bisa banget melihat, oh iya, sampai sekarang kok sering kok dapat. Aku dulu tahu kamu dari kamu rambutnya masih cepak, dari masih gimana. Sekarang udah beda banget and so on. Aku tuh merasa aku bertanggung jawab, bukan hanya atas diri aku, tapi juga atas, let's say, kepercayaan orang-orang terhadap segala decision aku ambil. Ibaratnya ini kan personal decision. Betul. Yang harus kamu pertimbangkan hanya diri kamu sendiri. Iya, harusnya. Tapi aku benar-benar mempertimbangkan citra aku, pekerjaan aku, terlebih lagi keluarga aku. Jadi aku bisa sih secara firm menyimpulkan soal di transition harusnya tidak. Tapi juga kadang ya Kak, ada beberapa orang tuh yang menunggangi di transition ini tuh sebagai sebuah narasi doang. Misalnya, really? Iya, I know name, kayak dia jadi cewek nih, tapi mungkin secara wujud dia tidak sesuai dengan cewek cantik di otak dia. Waduh, jadi ke pressure sendiri. Bener. Akhirnya udah deh gue bikin aja narasi. Dan ini tuh banyak banget di negara ini ya. Bikin narasi tobat, dapat ilham dari yang maha kuasa, tiba-tiba kembali jadi laki-laki, tapi masih misalnya seperti itu. Masih tetap mencari-cari celah gitu nanti ya. Di-tit ya nama klubnya. Tapi maksudnya kayak lo gak boleh lah bilang lo tobat. Kalau misalnya lo tobat, good for you, I'm so happy for you. Tapi lo jangan kayak dari transgender tiba-tiba kembali jadi cowok, masih pacaran sama cowok, terus seolah-olah bikin narasi di social media, gue tobat, gue udah balik ke jalan yang benar. Itu namanya selain lo membohongi publik, lo juga memainkan Tuhan gitu. Iya, udah bohongin diri sendiri, bohongin publik, bohongin Tuhan juga gitu ya. Dan tadi benar sih ada kalimat Ian yang juga bilang gitu. Are you doing it for others, for acceptance, di-accept sama orang-orang, atau sebenarnya acceptance-nya tuh dari diri sendiri dulu? Gitu. Jadi sebenarnya iya juga sih. In a way sebenarnya semua keputusan dan lain-lain, regret, risk dan lain-lain ya emang startnya dari diri sendiri dulu gak sih? Tapi kalau kita ngomongin tadi resiko, terus ada penyesalan, regret gitu ya. Tapi ada juga gak sih fear alias ketakutan gitu loh dari Ian sendiri, mungkin dari komunitas Ian sendiri gitu. Ada gak sih kayak ketakutan mungkin tadi gak di-accept, ada terlalu banyak challenges di hidup, akhirnya orang, aduh gue gak mau come out deh, nanti terlalu banyak resikonya nih gitu. Agak beruntun ya pertanyaannya ya. Yang tadi gue ngomong kayaknya terlalu banyak resikonya. Menurut aku kalau kamu ngerasa itu terlalu banyak resikonya dan kamu memilih untuk gak mau came out, gak apa-apa banget loh. Yes. Jangan aku gak mau banget orang tuh dengar ini terus ter-encourage, oh gue wajib came out. Guys, came out itu bukan sebuah kewajiban. Iya. If you think you cannot deal with the risk, then don't. Iya. Lo sendiri soalnya yang bisa nimbang resikonya, lo yang tahu lingkungannya, lo tahu keluarga lo sendiri. Ya kalau memang nggak bisa, belum bisa dan belum mau, nggak apa-apa. Bener, karena nggak semua ibu, nggak semua bapak tuh kayak ibu dan bapak aku. Iya. Jadi aku selalu bilang, kayak kalau misalnya lo tahu emang lo tuh dididik di keluarga yang begitu konservatif gitu ibaratnya ya. Dan lo ngerasa you don't have the room for that, dan lo mau deal dengan itu sampai lo mati, ya nggak apa-apa, it's fine. Jadi kayak itu bukan kewajiban. Tapi kalau ngomongin soal fear, fear itu pasti sesuatu yang sangat lumrah, manusiawi. Benar. Aku ngerasa orang kalau hidup tanpa ketakutan itu justru nggak normal. Oh iya. Bener terlalu dong. Fearless gitu ya. Terlalu fearless tuh nggak sehat. Iya. Tapi mungkin as a trans ketakutannya itu ya beragam. Karena aku selalu bilang gini, aku tuh privilege banget Kak. Dari segi keluarga iya, segi pendidikan iya. Aku misalnya easily dapat pekerjaan like-nya laki-laki dan perempuan pada umumnya, walaupun aku punya identitas ini. Mungkin orang emang mau kerja sama aku karena aku tuh Ian Hugen, let's say seperti itu. Tapi ini kan sebuah hal yang tidak dimiliki sama teman-teman transgender pada umumnya di luar sana. Pastinya. Yang kayak misalnya pengen banget kerja, tapi akhirnya tiba-tiba ditolak kayak aku dulu 2018. Ketakutan aku sih kalau situasi seperti ini tuh akan terus berlangsung selamanya ya. Karena menurut aku it's unfair. It's unfair dan sayang aja gitu kalau misalnya
ruang yang adil itu tidak tercipta untuk semua orang. Dan ketika aku bilang ruang adil itu tercipta untuk semua orang, it's not just for LGBT people, Iya. tapi juga mungkin untuk disabilitas, Yes. untuk orang-orang people of color. Iya, iya, iya. Itu sih yang menjadi ketakutan terbesar aku paling. Iya, 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 iya. I agree sih. Pada akhirnya sebenarnya entah itu keputusan, entah itu tadi ada ketakutan dan lain-lain, itu sebenarnya akan lumrah, akan terus terjadi sebenarnya. Tapi gimana caranya kita juga benar-benar nyikapin itu bareng-bareng, ya nggak sih? Kalau dari Ian sendiri ada nggak sih boleh pesan-pesan untuk hard rockers yang mungkin saat ini juga lagi di persimpangan? Ini bukan mau encourage, mau kamu harus kemat dan lain-lain, enggak sih. Sebenarnya in general gitu, mengambil resiko, ketakutan untuk melangkah, mengambil keputusan besar gitu. Aku tuh selalu percaya gini, ini kita nggak ngomongin LGBT ya, Yes. kita ngomongin risk in general. Iya. In everything that you do, apapun yang kamu ambil, semua itu setiap hari dipertemukan dengan pilihan. Betul. Hari ini mau pakai baju apa, hari ini mau makan apa, Yes. hari ini ke kantor mau naik MRT atau ojol atau apa gitu. Iya. Semua itu pilihan, dan semua pilihan itu ada resikonya masing-masing. Betul. Mungkin yang bisa aku sampaikan adalah kamu itu adalah orang yang bertanggung jawab atas pilihan resiko itu. Kamu pun sendiri yang tahu seberapa kamu bisa deal dengan risk itu. Iya. Kalau kamu ngerasa risk itu sesuatu yang impossible untuk bisa kamu hadapin, Iya. ya secara manusiawi dan don't do it. Itu kan logically true ya. Iya. Tapi kalau kamu ngerasa oke, gue mau deal dengan ini, even though it looks very huge and heavy, but I wanna encourage my own self to face it. Kamu siap untuk itu, ya udah face it. Jadi pilihannya ada di kamu lagi. Kalau kamu ngerasa kamu bisa untuk menghadapi itu, then go for it. I support you. But then if you think you don't wanna face it because it's too much and you don't have the power to do it, I also support you. Support terbesar adalah dari diri sendiri pastinya, accepting diri sendiri juga, dan juga pastinya inget jangan sampai ada penyesalan gitu ya Ian ya. Betul. Jadi benar-benar emang dipikirin aja dulu pelan-pelan. Kalau lo pikir lo mampu, go for it. Right. Oh my God, Ian, thank you so much udah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol sama aku di Pillow Talk. So many insight, banyak banget juga pengalaman hidup, journey yang Ian lalui. Kayaknya mungkin juga bisa relate sama hard rockers di rumah gitu ya, dengan segala pergulatan batinnya. Semoga malam hari ini obrolannya bisa menginspirasi. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga pastinya untuk Swiss Bell Hotel Pondok Indah yang udah minjemin business suite-nya, dan juga After the Curtain untuk my loungewear, my pajamas tonight. Kita ketemu lagi di episode Pillow Talks berikutnya with Rani Sutari. Jangan lupa ditonton di YouTube-nya Hard Rock FM dan juga Spotify MRA Media. Silakan di search Pillow Talks with Rani Sutari. Ian, thank you so much. Have a good night, Hard Rockers. Bye-bye.